Hai semuanya, kembali lagi di Suara Cece. Apa kabar nih semuanya? Semoga sehat selalu ya. Amin ya robbal alamin. Kali ini Cece akan bersuara tentang sinopsis drama Special Delivery. Mengisahkan tentang kehidupan wanita pengantar paket khusus. Dia tidak pernah gagal setiap menjalankan misinya. Berkat kelihayannya dalam mengirimkan paket, ditambah keahliannya dalam berkendara, wanita ini menjadi kurir paling diandalkan. Untuk cerita lengkapnya, yuk menuju alur ceritanya. Diawali saat seorang wanita bernama Anha, seorang manajer yang merangkap kurir yang bekerja di industri Pekang, hendak mengambil mobil yang baru dibeli, diutus oleh bosnya. Di tempat kerjanya, Bos Pek merupakan pemilik industri Pekang, perusahaan berbasis jasa kurir yang merangkap customer service. Dia tengah memilah calon pelanggannya. Enha menghampiri bosnya langsung ditugaskan untuk melakukan pengiriman khusus malam ini. Namun, Enha meminta tambahan fee sebesar 15% karena penugasan di malam hari dan tanpa basa-basi langsung disetujui oleh bosnya. Malam hari Enha menunggu pelanggannya di dalam mobil. Saat pelanggannya datang, malah meremehkannya karena dia seorang perempuan. Enha hanya mengingatkan agar customernya memasang sabuk pengaman jika tidak ingin kena denda 60.000. Customernya masih menganggap remeh dirinya. Enha langsung tancap gas dan memperlihatkan keahliannya. Pelanggannya dibuat takjub oleh kepiawaiannya dan menawari Enha bergabung di perusahaannya. Namun Enha menolaknya mentah-mentah dan dia pun pergi berlalu. Enha yang menghampiri bos Pek meminta presentasi keuntungan 50%. Namun bosnya hanya menyetujui sebesar 40%. Karena sebagai bos harus mengatur untuk biaya lainnya seperti sewa gedung dan juga karyawan lainnya yang akan digaji. Di apartemennya, Dusik seorang mantan pemain baseball mencari kunci keamanan yang akhirnya dia temukan. Anak lelaki semata wayangnya yaitu Suwon memberitahunya bahwa ada ayahnya di televisi. Dusik yang menghampiri anaknya mengetahui bahwa di televisi dia diberitakan melakukan praktik kolusi. Tidak ingin hal itu diketahui oleh anaknya, Dusik langsung mematikan televisi dan meminta anaknya untuk segera mengemasi barang-barangnya. Di dalam mobil, Suwon yang sendirian bermain dengan smartwatch-nya, sementara Dusik menemui Kibang, tengah mengambil paspor dirinya dan anaknya karena akan melarikan diri ke Cina. Diinfokan oleh Kibang, Dusik akan berangkat dengan kapal dari pelabuhan Pyongyang jam 9 malam. Kibang juga meminta agar Dusik memakai jasa kurir spesial yang akan memastikan melarikan diri dengan aman dan tidak tertangkap sebelum memasuki kapal. Mendengar hal itu, walau harga yang dibayar sangat mahal, Dusik pun setuju menggunakan layanan itu. Sementara itu, Kyung Pil mengetahui Dusik kabur dan tidak ditemukan kunci keamanan di berangkas. Sementara uang yang berada di rekening terdapat 30 miliar won. Tidak ingin kehilangan uang, Kyung Pil lalu mengambil semua uang yang ada di berangkas. Di dalam mobil, Suwon memainkan ponsel, memberitahu ayahnya ada telepon masuk. Namun ayahnya menyuruhnya untuk mengabaikan telepon itu karena Kyung Pil yang menghubunginya. Suwon yang kesal karena Kyung Pil menelpon terus memberitahu ayahnya untuk kembali. Ayahnya yang memerintahkan Suwon agar mengabaikan telepon itu. Seketika hampir terjadi kecelakaan. Dan telepon dari Kyung Pil pun terangkat tanpa sengaja. Kyung Pil yang meminta kunci keamanan kepada Dusik diminta Dusik agar Kyung Pil menemukan keberadaannya. Membuat Suwon bingung menatap ayahnya. Sementara itu, Enha yang menjalani aktivitas seperti biasanya bersama Podon, kucing manis teman setianya. Enha yang menemui Bos Pek ditugaskan untuk melakukan pengiriman ke pelabuhan Pyongyang. Awalnya Enha menolak karena mengetahui perintah dari Kibang yang sering membawa petaka. Enha enggan menerima pekerjaan itu. Karena sepakat membayar 50%, Enha pun mengambil tugas ini.
Dibantu oleh Asip sang montir, mereka mempersiapkan secara matang yang dibutuhkan untuk misi pengantaran kali ini. Kyungpil yang mengetahui keberadaan Dusik langsung meluncur. Dusik yang mengetahui kedatangan Kyungpil langsung berkemas menyuruh Suwon untuk pergi ke persimpangan jalan masuk ke dalam mobil dengan nomor 6162. Dia lalu membawa kunci keamanan meminta anaknya untuk berani pergi sendirian. Walau sedih, Suwon pergi sendirian sesuai perintah dari ayahnya. Dusik yang tidak ingin memberikan kunci keamanan, dia pun dianiaya oleh komplotan dari Kyungpil. Dia sangat tak berdaya. Kyungpil mengetahui paspor anak Dusik, segera dia dan komplotannya mengejar anaknya. Suwon sudah tiba di samping mobil yang belum dibukakan pintu oleh Eunha, sementara dia dikejar oleh komplotan dari Kyungpil. Saat Suwon mengatakan 6162, segera dibukakan pintu mobil oleh Eunha, dan mobil pun langsung melaju dengan kencang. Namun terhenti karena ada mobil di seberang yang menyalakan lampunya, membuat Eunha curiga. Yang tak lain itu adalah mobil Kyungpil. Karena dari belakang ada mobil komplotan Kyungpil yang mengejarnya, mau tidak mau mobil yang dikendarai Eunha harus melaju. Mengetahui hal itu, mobil Kyungpil pun melaju dan tiba-tiba datang Dusik, melemparkan tongkat baseball ke mobil Kyungpil, membuat mobilnya pun oleng. Eunha pun lalu segera kabur ngibrit. Kyungpil meyakini kunci keamanan berada di tangan anak Dusik karena tidak ada di lokasi penangkapan Dusik. Kyungpil lalu menghubungi sekretaris Wei untuk menangkap Suwon yang tak lain adalah anak Dusik. Sementara itu, Eunha yang memarkirkan mobil lalu pergi meninggalkan Suwon. Namun Suwon mengejarnya dan memberikan kunci mobil yang tertinggal. Eunha menyuruh Suwon untuk pergi sendirian. Suwon yang bingung meminta Eunha untuk menyelamatkannya dan memperlihatkan uang yang dibawanya kepada Eunha. Eunha melaporkan kejadian ini kepada Bospek. Mengetahui anak ini tidak ada sanak saudara, hanya sebatang kara. Bospek menyarankan agar Eunha membawa Suwon ke tempat seperti panti asuhan dan membawa uang yang dibawa oleh Suwon. Sampai di taman, Eunha bertemu dengan lelaki suruhan Bospek untuk membawa Suwon dan mengamankannya. Eunha yang melaporkan semuanya membuat Bospek merasa lega karena urusannya sudah selesai. Lalu membuka tas untuk menghitung uang yang ada di dalamnya. Namun hatinya terenyuh dan segera menemui kembali Suwon. Lalu terlihat olehnya Suwon mencoba untuk kabur. Di kantor kepolisian, Kyungpil yang bersandiwara mengadakan meeting kasus perantara situs perjudian Dusik, di mana menyatakan bahwa terekam CCTV seorang wanita yang mengendarai mobil, menculik anak Dusik dan membunuh Dusik. Dia pun memerintahkan agar segera untuk menangkapnya. Sanhan mengingatkan akan sangat berbahaya jika urusan ini secara terbuka. Namun Kyungpil menyatakan akan melakukan apapun agar 30 miliarnya kembali. Bospek yang mengetahui Eunha bertindak tidak sesuai arahannya, mengomeli Eunha tanpa memusingkan Eunha asik berbelanja. Sementara di base campnya, Kibang yang diluluhlantahkan sekretaris Wei terpaksa memberikan informasi kepada Kyungpil tentang pengiriman khusus yang dipesan Dusik tidak dapat dilacak. Mudah, karena jika sesuatu buruk terjadi, mereka akan segera mengganti plat nomor atau mengganti mobilnya. Eunha yang mencuri mobil di parkiran supermarket dengan mudahnya diketahui oleh Kyungpil. Sampai di hotel terlihat Suwon melihat berita tentang ayahnya. Televisi itu langsung dimatikan oleh Eunha. Suwon langsung menangis berteriak. Eunha memintanya untuk berhenti menangis jika ingin masih hidup. Karena Eunha mengetahui bahwa keberadaannya sudah diketahui oleh Kyungpil. Bergegaslah Eunha dan Suwon pergi. Saat di dalam lift, Kyungpil mengetahui bahwa Eunha tengah menyamar. Kyungpil pun meminta Eunha untuk mengakhiri pengiriman di sini dan akan menganggap pengiriman itu untuknya. Dia pun akan membayar semua tagihan atas pengiriman itu. Melihat borgol yang berada di baju Kyungpil, Eunha malah mempertanyakan apakah menjadi polisi tidak mendapatkan gaji yang lebih banyak. Kyungpil seketika emosi dibuatnya. Lalu Suwon menggigit kaki Kyungpil dan Eunha beserta Suwon segera pergi menjauh dari Kyungpil. Suwon lalu memberikan kunci keamanan yang dia simpan kepada Eunha. Polisi pun menyelidiki lebih lanjut mengenai Eunha dengan mudahnya. Kyungpil mengetahui identitas Eunha yang tanpa cacat. Dan diketahui pula Eunha berasal dari utara.
Pil kedatangan tamu yaitu Miyong dari Departemen NIS atau Organisasi Intelijen Nasional yang akan membantu tim kepolisian untuk menangkap Eunha. Namun, Pil kurang merespon baik niat dari Miyong. Asip yang mengetahui kondisi Eunha sedang terjepit menerima permintaan Eunha untuk memberi makan Podon di apartemennya. Sementara itu Suwon tiba-tiba meminta agar Eunha mengantarkan dia ke ibunya. Namun dia tidak tahu ibunya siapa, hanya mendapatkan petunjuk dari nomor telepon yang ada di ponsel ayahnya. Dari semua nomor telepon yang Suwon hubungi, wanita yang hanya satu-satunya yang tidak mengatakan apa-apa dan hanya menangis. Di tempat berbeda, tim Kyungpil termasuk Mio memverifikasi ponsel 2G yang berada di supermarket karena terlihat dipakai oleh Eunha saat itu. Didapatlah radio sinyal sekitar 500 meter bahwa Eunha meninggalkan Seoul menuju Busan. Kyungpil pun bergegas pergi menuju lokasi. Sebelum itu dia menghubungi komplotan jahatnya agar segera pergi menemukan Suwon sebelum dia dan para polisi tiba. Lalu meninggalkan Suwon yang berada di dalam mobil menyuruhnya untuk tidak keluar dari mobil karena Eunha akan membawa ibu Suwon. Eunha pergi menemui wanita yang bekerja di klub malam dan wanita itu memberitahukan alasan menangis saat dihubungi oleh Suwon karena mendengar suara Suwon mengingatkannya pada anaknya yang telah tiada karena keguguran. Eunha mencurigai wanita itu hanya memberitahu bahwa Suwon tidak punya tempat untuk singgah, jadi jangan pernah menyesal. Eunha yang tiba di mobil tidak mendapati Suwon yang ternyata Suwon memeluknya dari belakang. Dia pun mengajak Suwon untuk pergi karena wanita itu bukan ibu Suwon. Suwon yang tidak percaya hendak nekat pergi untuk bertanya langsung kepada wanita itu. Segeralah ponsel milik Suwon dirusak oleh Eunha. Eunha menyatakan bahwa wanita itu memang ibunya, tapi dia tidak ingin melihat Suwon. Dan seketika Eunha dipukul dari belakang oleh sekretaris W. Suwon pun segera diamankan ke dalam mobil oleh penjahat itu. Eunha pun mencoba mengejar mobil dan mendapati Suwon kembali. Karena mengerahkan semua kekuatannya, perlahan tenaga yang dimilikinya habis. Eunha lalu pingsan di dalam mobil. Segeralah Suwon mencari bantuan. Seorang wanita menolongnya, namun Suwon harus memberikan semua uang yang ada dalam tasnya dan menukarnya dengan sebuah mobil, juga obat-obatan. Sementara itu, Dusik yang ternyata masih koma di rumah sakit, dia ditiadakan oleh Kyungpil dengan cara yang brutal. Mio merasa tidak ada yang beres dengan Kyungpil, langsung meminta bawahannya untuk memeriksa bukti di tempat pembunuhan Dusik. Sementara itu, Eunha yang kondisinya sudah pulih menghubungi Bospek. Bospek meminta menyelesaikan misi ini seperti seorang profesional saja dan meminta Eunha untuk memotret anak itu. Bagaimanapun posisi anak itu sudah tidak aman dan mengantarkan klien ke tujuannya adalah tanggung jawab pekerjaan dari Eunha. Eunha pun mengikuti arahan dari Bospek. Saat sampai di industri Pekang, Bospek sudah mempersiapkan kebutuhan untuk kepergian Suwon yang akan dikirimkan ke Pakistan, di mana itu adalah tempat asal dari Asif. Suwon akan diasuh oleh ayah Asif. Eunha lalu memberikan kunci keamanan kepada Bospek agar diamankannya. Kyungpil mengetahui keberadaan Eunha, segera menghampirinya ke industri Pekang bersama tim jahatnya. Sementara bawahan Miyong menemukan smartwatch, langsung melaporkan kepada Miyong di mana berisi rekaman percakapan Dusik dan Kyungpil. Miyong pun akhirnya tahu bahwa Kyungpil adalah dalang di balik semua ini. Eunha yang pergi ke pelabuhan bertransaksi mempersiapkan semua secara matang untuk kepergian Suwon. Di industri Pekang, Kyungpil dan tim jahatnya memborbardir dengan jahatnya sampai meniadakan Bospek. Suwon pun ditemukan dari tempat persembunyiannya. Miyong yang mendapatkan laporan Kyungpil berada di Busan di industri Pekang milik Bospek langsung meminta anak buahnya untuk meminta bala bantuan polisi Busan. Sementara itu, Eunha yang baru sampai di industri Pekang tak kuasa melihat Bospek dari jauh yang sudah kaku tak berdaya. Dia pun segera beraksi. Saat hendak menyelamatkan Suwon yang didorong ke laut oleh Kyungpil, Eunha yang ikut terjun ke laut menusuk Kyungpil. Namun kakinya diborgol oleh Kyungpil.
Dia hanya bisa mengangkat Suwon ke atas dan diselamatkan oleh para polisi. Suwon yang tinggal di panti asuhan sudah bersekolah dan beraktivitas normal seperti anak-anak seusianya. Dia pun menikmati hari-hari yang dilaluinya. Suatu hari saat di sekolah, Suwon tertinggal bis menuju panti asuhan. Dia pun berjalan sendirian. Namun terlihat ada kendaraan yang melaju pelan, seolah menemaninya berjalan. Saat kendaraan berhenti, ternyata itu adalah Eunha yang akan mengantarkannya pulang. Eunha yang mengendarai mobil mendapatkan pesan agen mengantarkan kiriman khusus ke pelabuhan Incheon. Segera mengajak Suwon. Ajakan tersebut menjadi akhir dari drama Special Delivery. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak suara Cece sampai drama ini berakhir. Dan jangan lupa subscribe. Sekarang Cece pamit dulu ya. Bye.